Ada satu jenis anak yang jarang diperhatikan, bukan karena dia tidak ada, tapi karena kehadirannya tidak pernah dianggap penting. Dia tidak paling pintar, tidak paling berbakat, dan tidak pernah jadi pilihan pertama. Dia hanya ada, dan justru itu yang berbahaya. Tidak ada satupun anak yang lahir ke dunia ini tanpa alasan, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Semua sudah ditetapkan dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Ada anak yang jarang dipuji, nilainya biasa saja, tidak menonjol, bahkan sering dibandingkan dengan yang lain. Dan diam-diam, dia mulai percaya bahwa dirinya memang tidak istimewa. Padahal, bukan dia yang kurang. Mungkin, kita yang belum benar-benar melihatnya. Pernah nggak kamu merasa ada anak yang terlihat biasa saja, tapi sebenarnya punya sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya? Bukan soal pintar di sekolah, bukan juga soal bakat yang langsung terlihat, tapi ada keistimewaan yang sering luput dari perhatian, dan bisa jadi anak itu ada di dekatmu sekarang. Mungkin dia adalah anak yang paling tenang saat teman-temannya ribut. Mungkin dia adalah yang pertama mengulurkan tangan saat seseorang terjatuh, tanpa menunggu diminta, dan tanpa perlu tepuk tangan. Atau mungkin dia adalah pendengar terbaik yang pernah ada, yang memahami luka tanpa perlu penjelasan. Keistimewaan itu tidak selalu berisik. Ia tidak selalu berupa piala yang dipajang di lemari kaca, atau nama yang diteriakkan di atas panggung. Kadang keistimewaan itu berbentuk ketulusan. Kadang ia berbentuk ketangguhan untuk tetap berdiri meski dunia seolah tidak melihatnya. Bayangkan, jika kita berhenti menuntutnya menjadi seperti mereka, jika kita berhenti memaksanya masuk ke dalam kotak yang bukan miliknya, apa yang akan terjadi? Dunia seringkali terlalu sibuk dengan yang terbaik sampai lupa pada yang bertahan. Padahal, bunga tidak mekar di waktu yang sama. Ada yang butuh sinar matahari terik, ada yang justru tumbuh indah di balik bayangan. Lihatlah dia sekali lagi. Bukan dengan standar nilai, bukan dengan angka di atas kertas, tapi lihatlah matanya. Di sana ada mimpi yang belum berani dia katakan. Di sana ada potensi yang terkubur oleh rasa tidak percaya diri. Tugas kita bukan untuk mengubahnya menjadi orang lain. Tugas kita adalah menjadi cermin yang berkata, "Kamu cukup, kamu berharga, dan kamu ada di sini bukan tanpa alasan." Satu kata penyemangat darimu bisa jadi adalah napas baru baginya. Satu pengakuan kecil darimu bisa jadi adalah awal dari sesuatu yang besar yang selama ini tersembunyi. Sebab, tidak ada anak yang biasa saja di mata mereka yang mau benar-benar melihat. Dan hari ini, mungkin saatnya kita mulai melihat. Kita sering menilai anak dari hal yang terlihat, nilai, prestasi, atau kemampuan sosial. Padahal, tidak semua keistimewaan muncul dalam bentuk yang ramai. Ada anak yang pendiam, tapi pikirannya dalam. Ada yang sering dianggap berbeda, padahal cara berpikirnya jauh lebih kompleks. Masalahnya bukan pada anak itu, tapi pada cara kita melihat mereka. Seringkali kita menilai anak dengan standar manusia. Nilai tinggi dianggap hebat, cepat paham dianggap pintar. Tapi kita lupa bahwa Sang Pencipta tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Apa yang terlihat kurang di mata manusia bisa jadi justru bagian dari rencana yang lebih besar. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap perbandingan, setiap kekecewaan yang kita tunjukkan, semua itu tersimpan. Anak itu mungkin tidak melawan, tidak membantah, tidak menjelaskan, tapi di dalam hatinya ada satu pertanyaan yang terus berulang. Aku ini sebenarnya berharga nggak sih? Dan yang paling menyakitkan, pertanyaan itu muncul bukan dari orang lain, tapi dari rumahnya sendiri. Setiap hari, dia melihat bagaimana dunia bekerja, siapa yang dipuji, siapa yang diabaikan, siapa yang selalu menang. Dan tanpa disadari,
Dia belajar satu hal, untuk dihargai. Aku harus jadi orang lain. Tapi dia tidak melawan. Dia tidak menangis di depan orang, dia hanya menyimpan semuanya dalam diam. Di dalam dirinya ada sesuatu yang perlahan berubah, bukan amarah yang meledak, tapi sesuatu yang lebih dalam. Kesadaran. Dia mulai mengamati, menganalisis, memahami orang lebih dari yang orang lain kira. Dia tahu kapan harus diam, dia tahu kapan harus berbicara. Dan yang paling penting, dia tahu bagaimana rasanya tidak terlihat. Banyak orang tua tanpa sadar punya asumsi, anak hebat itu harus menonjol sejak kecil. Padahal, tidak semua potensi berkembang dengan cara yang sama. Ada yang butuh waktu, ada yang butuh ruang, ada juga yang justru tumbuh dalam kesunyian. Ketika anak tidak sesuai ekspektasi, kita sering menyimpulkan, dia kurang. Padahal, mungkin kita yang belum memahami, kita berpikir, anak yang hebat adalah yang sesuai dengan harapan kita. Padahal, bagaimana jika anak itu tidak diciptakan untuk memenuhi harapan kita? Bagaimana jika dia diciptakan untuk menjalani jalannya sendiri? Jalan yang mungkin tidak kita mengerti sekarang. Anak itu mungkin tidak paling pintar di kelas, tapi dia punya hati yang lembut. Dia mungkin tidak banyak bicara, tapi dia memperhatikan hal-hal kecil yang orang lain abaikan. Dia mungkin terlihat lemah, tapi diam-diam dia kuat menghadapi semuanya sendirian. Keistimewaan seperti ini tidak pernah terlihat di rapor, tapi justru itulah yang akan membentuk masa depannya. Anak yang lembut hatinya, itu bukan kelemahan, itu amanah. Anak yang sering diam, itu bukan kekurangan, itu ruang untuk berpikir. Anak yang berbeda, itu bukan kesalahan, itu tanda bahwa dia tidak diciptakan untuk menjadi sama. Dan mungkin, disitulah letak keistimewaannya di mata Tuhan. Mungkin hari ini, kita merasa lelah karena membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kita merasa cemas karena dia belum bisa melakukan apa yang orang lain bisa. Namun, mari kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah kita sedang mendidik anak untuk masa depannya, atau sedang menuntaskan ambisi masa muda kita yang belum tercapai? Seringkali kita lupa bahwa setiap benih punya waktu mekar yang berbeda. Ada bunga yang mekar di pagi hari, ada yang hanya harum saat malam tiba. Ada pohon yang tumbuh cepat namun rapuh, ada yang butuh bertahun-tahun hanya untuk sekadar memunculkan tunasnya, namun akarnya begitu kuat menghujam bumi. Jangan biarkan angka-angka di atas kertas membutakan kita dari cahaya yang ada di matanya. Dunia mungkin akan terus menilai mereka dari apa yang mereka hasilkan. Tapi bagi mereka, kitalah satu-satunya tempat di mana mereka boleh menjadi diri sendiri tanpa perlu merasa kurang. Tugas kita bukan membentuk mereka sesuai cetakan kita. Tugas kita adalah menemani mereka menemukan bentuk terbaik dari diri mereka sendiri, menjadi tempat pulang saat dunia terasa terlalu bising bagi jiwanya yang tenang, menjadi pendengar saat dia tidak tahu cara menyuarakan isi hatinya. Suatu saat nanti anak yang kita anggap lambat ini akan menemukan jalannya. Bukan jalan yang kita buatkan, tapi jalan yang ia bangun dengan keberaniannya sendiri. Dan saat itu tiba, kita akan tersadar bahwa selama ini dia bukan tidak hebat. Dia hanya sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ekspektasi kita. Karena pada akhirnya, kesuksesan seorang anak bukan tentang seberapa tinggi dia berdiri di atas orang lain, tapi seberapa berharga dia bagi dirinya sendiri, sesamanya, dan penciptanya. Percayalah pada mereka, beri mereka waktu, beri mereka ruang, karena setiap jiwa punya waktu untuk terjaga. Coba perhatikan ini, anak yang sering banyak bertanya, anak yang suka menyendiri tapi fokus, anak yang sensitif terhadap perasaan orang lain, anak yang punya imajinasi kuat, anak yang terlihat berbeda dari teman sebayanya. Itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa mereka sedang memproses dunia dengan cara yang unik, dan disitulah keistimewaannya.
Coba bayangkan, kalau anak itu hanya butuh satu orang saja, satu orang yang percaya padanya, yang melihatnya, tanpa membandingkan, yang mengatakan, "Aku bangga sama kamu," apa adanya. Mungkin hidupnya akan berubah, karena seringkali yang membuat anak bersinar bukan bakatnya, tapi siapa yang memilih untuk tetap melihat cahayanya, meskipun redup. Kadang sebagai orang tua kita terlalu sibuk menjadi guru yang sibuk mengoreksi, sampai kita lupa menjadi saksi yang tulus mengamati. Kita sibuk menuntut mereka untuk mengerti dunia, padahal kitalah yang seharusnya belajar mengerti dunia mereka. Dunia mungkin akan terus mendesak mereka untuk seragam, mendesak mereka untuk menjadi cepat, menjadi vokal, dan menjadi sama dengan yang lain. Tapi di rumah, biarlah mereka menemukan kebebasan untuk menjadi berbeda. Biarkan anak yang banyak bertanya itu tahu bahwa rasa ingin tahunya adalah kunci pembuka pintu ilmu. Biarkan anak yang menyendiri itu tahu bahwa dalam kesunyiannya, dia sedang membangun kedalaman jiwa. Biarkan anak yang sensitif itu tahu bahwa rasa empatinya adalah kekuatan untuk menyembuhkan sesama. Jangan sampai mereka tumbuh dengan perasaan bahwa mereka adalah produk yang gagal, hanya karena mereka tidak bisa masuk ke dalam kotak sempit yang kita buat. Satu kata dukungan dari kita akan menjadi suara yang mereka dengar di dalam kepala mereka saat mereka dewasa nanti. Satu pelukan hangat dari kita akan menjadi pelindung mereka saat badai kehidupan datang menerpa. Maka, mulai hari ini, lihatlah mereka dengan mata yang baru, bukan dengan mata yang mencari kekurangan, tapi dengan mata yang mensyukuri kehadiran. Karena setiap anak adalah pesan cinta yang Tuhan kirimkan ke bumi. Mungkin mereka tidak akan menjadi apa yang kita bayangkan, tapi percayalah, jika mereka tumbuh dengan rasa dicintai yang utuh, mereka akan menjadi lebih dari sekadar hebat. Mereka akan menjadi jiwa yang damai, jiwa yang tahu kemana harus melangkah, jiwa yang akhirnya tersadar akan indahnya rencana Tuhan bagi dirinya. Memang benar, tidak semua anak berbeda itu pasti luar biasa, tapi di sisi lain, banyak anak luar biasa justru terlihat berbeda di awal. Sejarah membuktikan, banyak orang hebat dulu dianggap aneh, lambat, atau tidak cocok. Jadi pertanyaannya bukan, apakah anak ini spesial? Tapi, apakah kita cukup peka untuk melihat keistimewaannya? Suatu hari nanti, anak yang dianggap biasa itu akan tumbuh. Dan saat itu terjadi, dia tidak akan mengingat berapa banyak dia gagal. Dia akan mengingat siapa yang pernah meremehkannya, dan siapa yang pernah memeluknya saat dia hampir menyerah. Dan dari sanalah, kita akan tahu siapa yang benar-benar melihat dan siapa yang hanya menilai. Orang-orang baru sadar, saat semuanya sudah berubah, mereka mulai bertanya, sejak kapan dia jadi seperti ini? Tapi mereka lupa, perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Itu dibentuk dari setiap momen dia diabaikan, dari setiap rasa sakit yang dia sembunyikan, dari setiap waktu dia harus kuat sendirian. Suatu hari, sesuatu berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba baik, tapi karena dia berhenti mencari pengakuan. Dia mulai berjalan sendiri, membangun dirinya, tanpa suara, tanpa pamer, tanpa izin. Dan di titik itu, dia tidak lagi anak yang diabaikan. Dia menjadi seseorang yang tidak bisa lagi dihentikan. Mungkin sekarang, mereka yang dulu mencibir hanya bisa terdiam melihat dari kejauhan. Mereka yang dulu meragukan, mulai mencari cara untuk mendekat. Namun baginya, pengakuan dunia bukan lagi tujuan. Pujian bukan lagi bahan bakarnya, dan kritik bukan lagi penghalangnya. Sebab dia telah selesai dengan dirinya sendiri. Dia telah menemukan kekuatan di dalam luka yang pernah ia tutup rapat. Dia telah menemukan cahaya di dalam ruang gelap tempatnya dulu bersembunyi. Ternyata, kesunyian yang dulu dianggap kelemahan adalah laboratorium tempat ia meracik kedewasaan. Ketertinggalan yang dulu dianggap kegagalan
adalah cara Tuhan melindunginya dari ambisi yang menyesatkan. Kita seringkali takut jika anak kita tertinggal. Padahal, seringkali mereka yang berjalan paling lambat adalah mereka yang paling banyak belajar tentang arti ketabahan. Mereka tidak hanya sampai ke tujuan, tapi mereka memahami setiap jengkal perjalanan. Jangan pernah meremehkan jiwa yang tumbuh dalam penolakan, karena ketika dia berhasil melampaui rasa sakitnya, dia tidak hanya menjadi kuat, dia menjadi bijaksana. Dia tidak hanya menjadi pemenang, dia menjadi pelindung bagi jiwa-jiwa lain yang sedang merasa tersisih. Pada akhirnya, waktu akan menyingkap segalanya. Waktu akan menunjukkan bahwa yang berbeda bukan berarti salah, dan yang diam bukan berarti kalah. Tugas kita bukan lagi untuk mengarahkannya, tapi untuk bersyukur bahwa kita pernah diizinkan menjadi bagian dari perjalanannya. Lihatlah dia sekarang, bukan lagi sebagai anak yang butuh pembuktian, tapi sebagai bukti hidup bahwa di tangan Tuhan tidak ada ciptaan yang sia-sia, tidak ada proses yang sia-sia, dan bagi setiap jiwa yang tetap setia pada jalannya, akan selalu ada waktu untuk membuktikan bahwa cahaya yang paling terang adalah cahaya yang lahir dari kegelapan yang paling dalam. Setiap anak punya potensi, tapi tidak semua potensi langsung terlihat. Keistimewaan anak bukan selalu soal hasil, tapi tentang proses, cara berpikir, dan cara mereka memahami dunia. Kalau kita hanya fokus pada standar umum, kita bisa kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Suatu hari nanti, kita akan diminta pertanggungjawaban, bukan tentang seberapa hebat anak itu di mata dunia, tapi apakah kita sudah menjaganya dengan baik? Apakah kita sudah melihatnya dengan kasih? Atau justru kita yang membuatnya merasa tidak cukup? Jangan sampai saat kita berdiri di hadapan Sang Pencipta, kita tertunduk malu karena telah mematahkan sayap yang seharusnya kita kuatkan. Jangan sampai kita menyesal karena telah memadamkan api yang seharusnya kita jaga, hanya demi mengejar silau dunia yang sementara, karena anak adalah titipan, bukan milik kita sepenuhnya. Mereka adalah amanah yang datang dengan instruksi yang berbeda-beda. Jika kita memperlakukan padi seolah-olah dia adalah mawar, kita hanya akan menuai kekecewaan. Bukan karena padinya yang buruk, tapi karena kita yang gagal memberikan air dan tanah yang semestinya. Mungkin hari ini mereka masih tampak biasa saja. Mungkin hari ini mereka masih berjuang dengan hal-hal sederhana. Tapi percayalah, di dalam sana sedang ada akar yang sedang tumbuh. Di dalam sana sedang ada keyakinan yang sedang dibangun. Mari kita ubah cara kita memandang. Berhentilah bertanya, kenapa kamu tidak seperti mereka? Mulailah bertanya, apa yang bisa aku lakukan agar kamu bangga menjadi dirimu sendiri? Suatu hari nanti, ketika mereka sudah dewasa dan melangkah jauh, bukan piala atau medali yang akan mereka ingat, tapi mereka akan mengingat wajah kita yang tetap tersenyum saat mereka gagal. Mereka akan mengingat suara kita yang tetap tenang saat dunia menghakimi mereka. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Menjadi orang tua yang tidak hanya menuntut hasil tapi juga memeluk jiwa. Menjadi rumah yang selalu hangat, seberapapun kencangnya badai di luar sana. Sebab pada akhirnya, anak yang merasa cukup dicintai akan memiliki cukup kekuatan untuk menaklukkan dunianya dengan caranya sendiri, dengan waktunya sendiri, dan dengan cahaya yang hanya dia yang memilikinya. Jiwa tersadar, menemani perjalanan setiap jiwa menuju kedalaman. Mungkin anak yang selama ini dianggap biasa saja, justru sedang menyimpan sesuatu yang besar di masa depan. Dan tugas kita bukan mengubah mereka jadi seperti yang kita mau, tapi membantu mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Kalau hari ini ada anak di dekatmu yang terasa tidak istimewa, coba lihat sekali lagi, lebih dalam. Karena bisa jadi, dia bukan tidak bersinar, dia hanya belum ditemukan.
Mungkin hari ini kita belum memahami alasan dibalik semuanya, tapi percayalah, tidak ada ciptaan Tuhan yang gagal. Yang ada hanya manusia yang belum mampu melihat dengan cukup dalam. Jadi, kalau hari ini kamu melihat seorang anak yang tidak pernah dipilih, yang jarang bicara, yang terlihat biasa saja, jangan terlalu cepat menilai, karena bisa jadi dia bukan tidak punya apa-apa, dia hanya sedang membangun sesuatu dalam diam. Dan saat waktunya tiba, dunia tidak akan siap melihat siapa dia sebenarnya. Sebab permata yang paling murni tidak selalu ditemukan di permukaan yang berkilau. Ia seringkali terkubur di lapisan terdalam, terbentuk oleh tekanan yang luar biasa dan tersembunyi dalam gelap yang pekat. Hanya mereka yang memiliki kesabaran dan kasih sayanglah yang sanggup menanti prosesnya hingga tuntas. Mari kita berhenti menjadi hakim bagi pertumbuhan mereka. Jangan sampai obsesi kita tentang kesuksesan justru menjadi penghalang bagi kebahagiaan mereka. Dunia ini sudah cukup penuh dengan orang-orang yang mengejar pengakuan. Biarkan anak kita menjadi pribadi yang mengejar ketulusan. Kelak, ketika ia telah menemukan bentuknya yang utuh, ia tidak akan berjalan dengan kesombongan. Ia akan melangkah dengan kerendahan hati seorang pejuang yang tahu bagaimana rasanya diabaikan. Ia akan menjadi teduh bagi mereka yang gelisah. Ia akan menjadi cahaya bagi mereka yang tersisih. Karena mereka yang pernah merasakan dinginnya dipandang sebelah mata adalah orang-orang yang paling tahu cara menghangatkan hati sesama. Jadi, untukmu yang sedang berjuang memahami anakmu, untukmu yang sedang merasa cemas akan masa depannya, tenanglah. Tuhan tidak pernah salah menitipkan nyawa. Tuhan tidak pernah keliru menuliskan garis takdir. Tugasmu hanya satu. Jadilah orang pertama yang percaya padanya saat seluruh dunia meragukannya. Jadilah tangan yang pertama kali merangkulnya saat ia merasa sendirian. Selebihnya, biarkan waktu dan penciptanya yang bekerja. Percayalah, kesunyiannya adalah doa, perbedaannya adalah anugerah, dan jalannya adalah sebuah keajaiban yang sedang menunggu untuk terbuka. Jiwa tersadar melihat yang tak terlihat, menyentuh yang tak terucap. Kalau kamu percaya setiap anak itu istimewa, tulis di komentar. Setiap anak punya caranya sendiri untuk bersinar. Dan share video ini ke orang tua lain yang mungkin sedang butuh perspektif baru. Kalau kamu pernah merasa tidak dianggap, atau kamu ingin jadi orang yang melihat keistimewaan anak, tulis di komentar. Aku akan melihat lebih dalam. Kalau kamu percaya, setiap anak adalah titipan yang penuh makna. Kalau kamu pernah jadi anak yang tidak dipilih, tulis di komentar. Aku tahu rasanya, dan aku masih bertahan. Kirim video ini ke seseorang yang mungkin, tanpa sadar, sedang melukai anaknya sendiri. Kirim video ini ke seseorang yang pernah meremehkanmu, bukan untuk membalas sonda tapi untuk mengingatkan bahwa yang diam bukan berarti tidak akan bangkit. Tulis di komentar, aku akan menjaganya dengan hati. Dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tua mulai melihat anaknya dengan cara yang berbeda. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Mungkin pesan ini bukan kebetulan lewat di berandamu. Mungkin ini adalah cara semesta mengingatkanmu bahwa peranmu jauh lebih besar daripada sekadar menuntut angka di rapor atau pencapaian yang kasat mata. Jangan biarkan ego kita menutup pintu masa depan mereka. Jangan biarkan ketakutan kita memadamkan keberanian yang baru saja mereka bangun. Jadilah orang tua yang ketika anak kita dewasa nanti, mereka akan berkata, aku bisa seperti sekarang, karena dulu ada seseorang yang tetap percaya padaku, bahkan saat aku sendiri tidak percaya pada diriku sendiri. Bukan warisan harta yang akan membuat mereka kuat, tapi warisan keyakinan bahwa mereka berharga, apa adanya. Mari kita tutup hari ini dengan sebuah janji pada diri sendiri, bahwa kita tidak akan lagi menjadi orang yang hanya menilai dari kulitnya,
bahwa kita akan menjadi orang yang menyediakan lahan subur bagi benih-benih yang unik ini untuk tumbuh. Dunia mungkin butuh lebih banyak juara, tapi dunia jauh lebih butuh manusia-manusia yang memiliki jiwa yang utuh, yang tahu cara mencintai, dan yang berani menjadi dirinya sendiri. Bagikan video ini jika kamu merasa pesan ini harus didengar oleh lebih banyak hati. Mari kita bangun dunia di mana setiap anak merasa punya tempat untuk pulang. Jiwa tersadar, membangun kesadaran dari hati untuk setiap jiwa yang sedang bertumbuh.